Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Reni. Saya dari kelas 10 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan memberitahu apa saja yang saya akan jelaskan di video ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian Islam secara etimologi dan terminologi. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana proses perkembangan Islam sebelum masuk ke Indonesia. Yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana proses perkembangan Islam di Indonesia beserta teori-teorinya. Yang keempat, saya akan menjelaskan alasan mengapa Islam mudah berkembang di Indonesia. Saya akan bahas di video ini. Yang pertama, pengertian Islam. Pengertian Islam secara etimologi berasal dari 5 kata. Yang pertama, salam yang artinya damai. Yang kedua, aslama yang artinya menyerah. Yang ketiga, istaslama mustaslimun yang artinya penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, salim yang artinya suci dan bersih. Dan yang kelima, yaitu salam yang artinya selamat dan sejahtera. Sedangkan secara terminologi, Islam merupakan ketundukan seorang hamba pada wahyu ilahi yang diturunkan oleh para nabi dan rasul, terutama Nabi Muhammad SAW, guna menjadikan pedoman hidup dan sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke jalan yang lurus dan benar. Yang pembahasan kedua, bagaimana proses perkembangan Islam sebelum masuk ke Indonesia. Agama Islam pertama kali tumbuh dan lahir di Jazirah Arab, tepatnya di kota Mekah. Agama ini pertama dikenalkan oleh Nabi Muhammad SAW sekitar abad ke-7. Pada awal perkembangannya, agama Islam sangat ditentang oleh masyarakat Mekah, terutama kaum Quraisy. Banyak cara kaum Quraisy untuk menentang ajaran agama Islam. Mulai dari bujuk rayu, ancaman, fitnah, sampai penyiksaan terhadap orang yang masuk Islam. Setelah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad pun hijrah ke Madinah. Di kota ini, agama Islam sangat diterima dan berkembang pesat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, agama Islam semakin berkembang pesat akibat dakwah oleh para pengganti Nabi Muhammad SAW yang disebut Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Tak hanya di Jazirah Arab, agama Islam berkembang ke Persia, Yerusalem, dan hingga ke Afrika. Dan keempat khalifah ini mulai menata kehidupan masyarakat yang berada dalam pemerintahan Islam yang sesuai dengan ajaran Islam. Setelah sepeninggalan keempat khalifah, agama Islam sangat berkembang, semakin berkembang oleh dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah beribu kota di Damaskus yang sekarang adalah Syria. Sedangkan dinasti Abbasiyah beribu kota di Baghdad yang sekarang adalah Irak. Walaupun kedua dinasti tersebut menggunakan sistem monarki yang turun-temurun, tetapi perkembangan Islam semakin meningkat dan wilayah taklukannya semakin luas. Selain itu, Islam juga banyak cendekiawan yang berjasa bagi ilmu pengetahuan sampai zaman sekarang. Bahasan yang ketiga yaitu mengenai bagaimana proses perkembangan Islam di Indonesia. Agama Islam tersebar luas ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali ke Indonesia. Ada banyak teori dan pendapat para sejarawan mengenai sejarah atau kisah masuknya agama Islam ke Indonesia. Berikut ini paparan mengenai
teori dan pendapat para sejarawan tentang asal mula masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori pertama mengatakan bahwa agama Islam telah datang ke Indonesia pada abad ke-7. Teori ini pun dianut oleh J.C. Chandler. Dia mengatakan bahwa pada tahun 675 Masehi sudah terdapat perkampungan Arab Muslim di pantai barat Sumatera. Dengan pertimbangan bangsa Arab mendirikan perkampungan perdagangannya di Kanton pada abad ke-4. Selanjutnya, T.W. Arnold dan Hamka, mereka mengatakan bahwa agama Islam telah datang ke Indonesia pada abad ke-7. Hal ini didasarkan pada kenyataan sejarah bahwa bangsa Arab sudah aktif melaksanakan atau melakukan perniagaan laut sejak berabad-abad pertama Masehi. Hal ini pula didukung oleh Abdullah bin Nuh dan De Sohab. Mereka mengatakan bahwa bangsa Arab dan bangsa Indonesia telah menjalin hubungan dagang sejak abad ke-7. Kemudian, selain ada bukti perkampungan Arab Islam di pantai barat Sumatera, ada pula bukti lain seperti tulisan-tulisan Arab yang ditulis oleh penulis bangsa Arab. Orang tersebut adalah Sulaiman Ibnu Rusta dan Abu Zaid. Selanjutnya, teori yang kedua mengatakan bahwa agama Islam sudah datang ke Indonesia pada abad ke-13. Teori ini pun dianut oleh C. Snowhurgrond dan Bernard H.M. Flake, didasarkan pada keterangan Marco Polo yang pernah singgah di Sumatera untuk menunggu angin pada tahun 1292. Kemudian ada 4 pendapat mengenai daerah asal agama Islam masuk ke Indonesia. Yang pertama, berasal dari India. Menurut Pichnapel, Islam di Indonesia berasal dari India, terutama dari Gujarat dan Malabar. Pendapat ini didukung oleh sejarawan Barat, yaitu W.F. Stutterheim. Menurutnya, agama Islam berasal dari Gujarat. Dan dengan didasar batu nisan Al-Malik Al-Saleh yang wafat pada tahun 1297. Yang kedua, berasal dari Bengali atau yang sekarang adalah Bangladesh. Pendapat ini dikemukakan oleh S. Fatimi. S. Fatimi menyimpulkan bahwa Samudra Pasai merupakan asli dari Bengali. Hal ini pun dibuktikan bahwa Samudra Pasai dengan Bengali sudah menjalin perdagangan laut sejak zaman purba. Yang ketiga, berasal dari Arab. Pendapat ini dikemukakan oleh Keizer, Crowfoot, Nyaman, De Hollander, dan Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Dan yang keempat, berasal dari teori Islamisasi Arab dan Cina. Sumber versi ini banyak terdapat di literatur Cina yang terkenal seperti buku sejarah Cina yang berjudul Qi Tang Shu. Ada banyak tokoh-tokoh sejarawan yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 yang dibawa oleh para pedagang Muslim. Tetapi meskipun begitu, belum ada kepastian kapan agama Islam masuk ke Indonesia. Tetapi setidaknya ada 3 teori yang menjelaskan proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Kalian bisa lihat dan baca di buku diktat sejarah kelas 10. Di buku ini kalian bisa lihat dan baca mengenai teori-teorinya di halaman 57. Dalam halaman ini terdapat materi yang menjelaskan teori-teori proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat.
Teori Gujarat ini dipelopori oleh C. Snowbridge, yang dimana teori ini menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dan dibawa oleh para pedagang Khambai atau Gujarat di India. Yang kedua, teori Persia. Teori ini dipelopori oleh P.A. Hussein Hidayat, yang dimana teori ini menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh para pedagang dari Persia yang sekarang adalah Iran. Karena ada kesamaan dalam kebudayaan agama Islam dengan Persia. Dan yang ketiga, teori Mekah. Teori ini dipelopori oleh Hamka, yang dimana teori ini adalah teori baru yang menyanggah bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 oleh Gujarat. Sedangkan teori ini menyatakan bahwa agama Islam masuk Indonesia pada abad ke-7 dan langsung dari Mekah atau Arab. Dalam teori-teori ini juga terdapat dasar-dasar teorinya. Yang pertama, dasar teori dari teori Gujarat. Salah satunya adalah kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam. Yang kedua, dasar teori dari teori Persia. Salah satunya adalah adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Husain dan Hasan, cucu dari Nabi Muhammad. Yang ketiga, dasar teori dari teori Arab, yaitu adanya perkampungan Arab Islam di pantai barat Sumatera. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai alasan mengapa agama Islam mudah berkembang di Indonesia. Yang pertama, kemudahan masuk Islam. Dalam masuk Islam tidak ada syarat apapun, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Yang kedua, tidak mengenal kasta. Agama Islam itu tidak mengenal kasta. Mereka atau umat-umat di seluruh dunia, umat-umat Islam di seluruh dunia itu sama rata. Yang ketiga, upacara keagamaannya pun sangat mudah. Dan yang keempat, sifat bangsa Indonesia itu sebenarnya sangat ramah, sehingga Islam pun mudah diterima di Indonesia. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pengucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.